Bismillahirrahmanirrahim. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kembali berkumpul pada pengajian kitab Ahsanul Uslub Wassiagah karangan Alena Andre Guruta Ki Haji Abdurrahman Ambodale. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai jumlatul fi'la wal jumlatul ismiyah. Kemudian insyaallah nanti dokter akan melanjutkannya. Akan tetapi sebelum itu seperti biasanya ada salah seorang santri yang akan membaca terlebih dahulu. Kepada santri tersebut kami persilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabahas. Pembahasan yang Al-Jumlatul Fi'liyatu wal Ismiyah. Di antara perkara yang adalah perbedaan antara jumlah fi'liyah dan ismiyah dari segi perbedaannya. Karena sulitnya pembahasan ini sekali dalam penggunaannya. Adapun kedua ini adalah berikut. Pertama, jumlah fi'liyah sesuai bentukannya yaitu makna dari terus. Contoh, asyrafatis pada wala telah terbit matahari dan terbitnya kegelapan. Tidak ada yang dapat kita pahami dari contoh tersebut selain kita menetapkan terbitnya matahari dan terbitnya kegelapan di masa lalu. Terkadang jumlah fi'liyah menunjukkan kesinambungan yang terjadi terus-menerus dengan bantuan petunjuk apabila fi'il yang digunakan dalam kalimat mudhari. Kemudian yang kedua, jumlah ismiyah berguna untuk menetapkan satu hukum saja tanpa melihat pada keharusan dan kelanjutan. Dalam artian tidak waktu. Contoh, al-ardu mutaharrikatun, bumi itu bergerak. Kalimat ini mengandung waktu. Tetapkan bahwa gerak tanpa ada maksud menjelaskan baik itu masa lalu ataupun depan. Insyaallah. Baik, langsung saja. Marilah kita mendengarkan penjelasan oleh Alena Dr. Al-Hajj Umar Mansur Ar-Rahimi. Kepada Ustaz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Ahsanul Uslub Wassiaghah karya Abdurrahman Asy-Syaikh Abdurrahman Ambodale rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pembahasan Al-Mabhasul Khamis. Pembahasan yang kelima dari ilmu di antara ilmu al-balaghah itu ilmu al-ma'ani. Ilmu ma'ani kita menyebutkan bahwasanya ilmu ma'ani terbagi dua pembahasan, yaitu tentang khabar dan insya. Kita sudah menjelaskan tentang khabar dan hal-hal yang berkaitan dengan al-khabar. Sekarang kita masuk pembahasan al-insya. Kata Andre Guruta, al-mabhasul khamis, pembahasan yang kelima fi taqsimil insya. Tentang pembagian insya. Kata beliau yang qasimul insya'u ila qismaini.
insya itu terbagi menjadi dua, ya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya insya talabi. Insya talabi. Artinya kalimat dalam bentuk insya yang meminta sesuatu, yang menginginkan sesuatu. Jadi kalimat itu disampaikan, diucapkan karena menginginkan sesuatu. Beda dengan khabar. Khabar menyampaikan sesuatu. Nah, kalau khabar sesuatu yang sudah terjadi, sampaikan. Sedangkan insya sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi ini terkadang perkara yang kita inginkan, kita minta, talab. Wa huwa ma yastadai matluban ghaira hasil waqti talab. Insya talabi ini adalah sesuatu atau lafaz yang menginginkan sesuatu. Yastadai matluban, meminta atau mengharapkan sesuatu yang diinginkan. Ghaira hasilin waqti talab, yang belum terjadi saat meminta. Artinya ketika dia bicara belum terjadi. Di saat ucapan itu disebutkan, sesuatu yang diminta dalam ucapan itu belum ada. Belum terjadi. Jadi insya ini terkadang diucapkan karena menginginkan sesuatu yang belum terjadi saat diucapkan. Walahu khamsatu anwa'. Ini insya talabi ada 5 jenis. Ada 5 jenis. Wahiyal amru wan nahyu wal istifham wat tamanni wan nida. Ada insya talabi dari bentuk amar, perintah. Yang kedua an-nahyu, larangan. Yang ketiga al-istifham, pertanyaan. Yang keempat an-nida. At-tamanni dulu. Al-istifham wa tamanni. Tamanni angan-angan. Wan nida panggilan. Ini 5 jenis insya talabi. Nanti akan dijelaskan. Walikulli naw'in minha matlabun khas. Setiap jenis ini ada matlab secara khusus, pembahasan secara khusus. Al-matlabul awal, pembahasan pertama, fil amr, tentang al-amr. Apa itu al-amr? Insya talabi al-amr. Al-amru huwa talabul fi'li ala wajhil isti'la. Talabu al-fi'li ala wajhil isti'la. Perintah itu adalah meminta suatu perbuatan. Menginginkan suatu perbuatan dalam bentuk atau dalam bentuk paksaan. Dalam bentuk paksaan. Isti'la. Isti'la artinya dari atas ke bawah. Ya, sesuatu yang harus dikerja. Al-amru huwa talabul fi'li ala wajhil isti'la. Perintah adalah menginginkan suatu perbuatan dalam bentuk paksaan. Dalam bentuk paksaan. Bisiratin maksusa, dengan bentuk khusus. Ada bentuk-bentuk khusus yang bermakna perintah. Wahia arba'u siyagh. Itu terdiri dari 4 bentuk atau bentuk lafaz untuk untuk mengungkapkan suatu perintah. Itu ada 4 caranya, 4 bentuknya dalam bahasa Arab. Yang pertama fi'lul amr.
fi'il amr. Pertama, fi'il kan terbagi tiga. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Ada fi'il mudhari, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Sebagian ulama mengatakan bahwa fi'il amr itu tidak ada. Mereka mengatakan fi'il cuma dua, fi'il madi dan fi'il mudhari. Sedangkan fi'il amr itu hanya fi'il mudhari yang dihilangkan huruf mudhari'nya. Ya, kataba yaktubu. Hilangkan huruf ya-nya menjadi uktub. Kemudian dia jazam. Ya. Jadi fa'ala yaf'ulu if'al. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Fa'ala yaf'ilu if'al. Ya. Bentuk ketiga dari fi'il. Kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Aqimus shalah wa aqimus shalah. Ini di surat Al-Baqarah. Wa aqimus shalah artinya dirikanlah salat. Ada perintah dari Allah dari atas, dalam bentuk paksaan, itu harus dikerja. Aqimu as-shalah. Aqimu dari kata aqama yuqimu aqimu. Aqama yaqimu aqimu. Fi'il amr mabni ala hasfin nun. Mabni ala hasfi asmin nun. Mabni ala hasfin nun. Karena fi'il mudhari itu dijazam dengan fi'il amr itu yubna ala ma yujzamu bihi. Kaidahnya fi'il amr. Fi'il amr yubna ala ma yujzamu bihi. Jadi aqimu fi'il amr mabni ala hasfin nun. Kemudian al-waw fa'il. Oh, jamaah di sini fa'ilnya. Ada perintah. Nah, begitu juga wa atuz zakah. Ata ya'tuna menjadi atuna. Dihilangkan nunnya menjadi atu. Atuz zakah juga di sini fi'il amr mabni ala hasfin nun. Mabni ala hasfi asfin nun. Wal waw fa'il. Wal jamaah fa'il. Az-zakah. Warka'u. Raka'a yarka'u irka'. Kalau mufrad ini kan irka'u dari yarka'una. Yarka'una dihilangkan huruf mudhari'nya menjadi irka'u, kemudian dihilangkan dunnya. Irka'u ma'ar raki'in. Jelas fi'il amr. Fi'il amr itu menunjukkan perintah. Fi'il amr menunjukkan perintah. Qala yaqulu qul. Ba'a yabi'u bi'. Kemudian yang kedua, di antara bentuk perintah al-mudhari' al-muqtarin bilamil amr. Fil mudhari' yang dimasuki, yang digandengkan dengan lamul amr. Ada lamul amr namanya. Lam yang menunjukkan perintah. Nahu contohnya liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Nah, di sini lamnya lamul amr. Liyunfiq anfaka yunfiqu. Anfaka yunfiqu anfiq fil amrnya. Tapi di sini tidak pakai fil amr, dia pakai fi'il mudhari tapi dimasuki lamul amr. Liyunfiq. Liyunfiq lamul amr mabni ala al-kas. La mahalla min i'rab. Yunfiq fi'il mudhari majzumun
بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. لينفق ذو سعة. ذو di sini أسماء الخمسة مرفوع وعلامة رفعه الواو أنه فاعل ينفق. ينفق ذو سعة min saati. Dhu saatin yang punya kelapangan, punya kelonggaran harta, dia berinfak dengan kelonggaran harta tersebut, dari kelonggaran harta tersebut. Nah, di sini liunfiq ini menunjukkan perintah. Kenapa menunjukkan perintah? Nah, dia fi'il mudhari karena dimasuki lamul amr. Nah, sama seperti mengatakan liyakum zaidun, liyakum zaidun, liyakum zaidun. Ya, hendaklah Zaid berdiri. Ya. Nah. Kemudian ketiga, al-masdar an-naib an fi'il amr. Al-masdar an-naib an fi'il amr. Masdar bentuknya masdar. Ini termasuk isim, masdar. Ya. Masdar. Yang berfungsi sebagai pengganti dari fi'il amr. Jadi terkadang masdar itu dipakai untuk menggantikan fungsi dari fi'il amr. Seperti firman Allah seperti contohnya nahu sa'yan fil khair, sa'yan. Sa'yan di sini masdar. Sa'a yas'a sa'yan fil khair. Artinya berjalanlah dalam kebaikan. Atau bekerjalah dalam kebaikan. Sa'i artinya berjalan. Tapi di sini datang bentuk masdar, tapi fungsinya sebagai perintah. Fadarbar riqab dalam Al-Quran itu. Fadarba ar-riqab artinya tebaslah lehernya, leher kaum musyrikin. Darba ar-riqab. Darba di sini masdar. Daraba yadribu darban. Fadarbar riqab. Hanya pukullah atau tebaslah lehernya. Ya. Masalan ya Zaid qawlan bisidqi, qawlan bisidqi ay qul bisidq, qawlan qala yaqulu qawlan, ya qawlan aklan sari'an, aklan sari'an, ya makanlah cepat. Jadi terkadang masdar itu dipakai untuk bermakna perintah. Kemudian yang kedua, yang keempat di antara bentuk perintah adalah isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Ya isim tapi bermakna fi'il amr. Isim tapi bermakna fi'il amr. Nahu contohnya, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Ini contohnya dalam Al-Quran di suratul Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang beriman, alaikum. Alaikum di sini jar majrur. Dia isim. Secara keseluruhan. Artinya ala huruf jar, tapi di sini dia tidak bermakna huruf, tapi dia bermakna isim, berbentuk isim, tapi dia bermakna fi'il, bermakna ilzamu, ilzamu anfusakum, ilzamu anfusakum. Artinya jagalah diri kalian. Alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. Alaikum bisidq, hendaklah kalian jujur. Alaikum bil mudzakarah, hendaklah kalian selalu belajar, murajaah, muzakarah. Jadi alaikum di sini dia isim fi'il
amr. Sama seperti sah, sah artinya diam. Sah di sini isim. Kenapa? Karena bisa ditanwin. Tandanya isim bisa ditanwin. Bisa ditanwin. Tapi dia bermakna diam. Uskut bermakna uskut. Sama seperti fakat, fakat. Misalnya, kul as-samaka fakat. Kul as-samaka fakat. Makan ikan saja. Fakat di sini dia isim fi'il amr bermakna iktafa. Iktafi, cukup. Iktafi, cukup. Maknanya cukup. Makan ikan saja. Kul as-samaka fakat. Artinya makan ikan saja. Makna iktafa. Makna iktafi artinya cukup. Perintah untuk mencukupkan. Dan namanya isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Jadi ini 4 cara mengungkapkan suatu perintah. Kadang kita pakai fi'il amr, kadang pakai fi'il mudhari dimasuki lamul amr, terkadang memakai masdar yang bermakna perintah, terkadang memakai isim fi'il amr. Kemudian selanjutnya kata Andre Kuruta, wa qad waradat sighatul amri li ma'anin katsira. Bentuk perintah terkadang datang dengan makna yang banyak. Jadi hukum asalnya perintah itu bermakna talabul amr ala wajhi istilah. Talabul amr ala wajhi al-isti'la. Perintah dalam bentuk paksaan. Perintah dalam bentuk paksaan itu secara umum. Tapi terkadang bentuk amar itu, bentuk perintah itu, baik itu fi'il amar, tarik yang dimasuki lamul amar, masdar bermakna fi'il amar, atau isim fi'il amar. Terkadang maknanya bukan perintah secara paksaan. Terkadang bukan perintah melakukan sesuatu secara paksa. Kadang datang dalam makna-makna yang lain, yang banyak. Dan banyak sekali. Cuma di sini Andre Guruta sebutkan sebagian di antaranya. Ahammuha, yang paling penting saja. Yang paling sering datang bentuk perintah, tapi maknanya bukan perintah. Bentuknya perintah. Ada amr. Bentuk 4 yang tadi. Tapi ternyata dia tidak bermakna perintah. Di antaranya adalah doa. Terkadang bermakna doa. Terkadang bermakna doa. Jadi kalau perintah itu dari atas ke bawah. Sehingga ada paksaan. Tapi kalau doa dari bawah ke atas. Hanya meminta saja. Bukan paksaan. Seperti anak minta sama orang tuanya. Doa, minta. Tapi kalau orang tua perintah kepada anaknya, itu perintah. Atasan kepada bawahan, perintah. Bawahan kepada atasan, doa. Bukan dalam bentuk paksaan. Nah, kalau dari bawah ke atas, bukan dalam bentuk paksaan. Hanya meminta, bukan perintah. Kalau perintah terkadang bermakna wajib, harus dikerja. Al-asul fil amri wujub. Asalnya perintah itu adalah wajib. Tapi terkadang bentuk perintah tapi bermakna doa. Contohnya nahu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina. Atina di sini dari kata ati. Ati. Ata ya'ti ati. Ata ya'ti ati. Perintah. Memberi artinya berilah. Datangkan. Ati fil amr. Mabni al-kasr. La mahalla min arwal fa'il. Damir mustatir wujuban takdiru anta. Kemudian na, atina, na di sini maf'ul.
damir muttasil mabni ala sukun fi mahal nasbin maf'ul. Jadi di sini hamba meminta kepada Allah dalam bentuk perintah, tapi bukan bermakna perintah, tapi bermakna doa. Nah, tidak ada yang bisa memerintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah yang memerintah hambanya. Sedangkan hamba meminta kepada Allah, nah, sekalipun lafaznya berbentuk perintah, tapi dia bermakna doa. Mana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina waqa yaqi ki waqa yaqi ki. Nah, ini fil amr dalam fil amr dalam bentuk satu huruf saja. Waqa yaqi ki. Ki artinya lindungi. Kina lindungi kami. Wa qina adzaban nar. Jadi kalau mau di-i'rab ki kina ki fil amr. Mabni ala hasfi harfi illa. Wa'ati tadi sama seperti wa'ati tadi, dia bukan mabni al kas tapi mabni ala hasfi harfi illa dari kata ata ya'ti ati. Waqa yaki ada yanya ki. Jadi dihilangkan wawunya, kemudian dihilangkan juga ya-nya. Jadi wakina, waw di sini waw ataf. Ki fil amr mabni ala hasfi harfil illa. Lam alam wal fa'il damir mustatir wujuban takdiru anta. Kemudian na damir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Jadi di sini bentuknya perintah tapi bermakna doa. Kenapa? Karena dari bawahan ke atas. Kemudian yang kedua al-iltimas. Al-iltimas itu artinya mengharap. Mengharap. Kaqaulika liman yusawik, seperti ucapanmu kepada orang yang sederajat denganmu. Sesama santri, sesama saudara, sesama karyawan. Ketika meminta kepada sesamanya, sederajatnya, bukan bawahannya, bukan atasannya, tapi dia sejajar. Maka itu bermakna iltimas. Kau berkata kepada temanmu, sekelasmu, sekamarmu, seasramamu, nawilni hadzal kitab. Nawilni hadzal kitab. Nawala yunawilu nawil. Nawala yunawilu nawil. Nawil fil amr mabni ala sukun. Wan nun nunul wiqayah. Wal fa'il damir mustatir wujuban takdiru anta. Wal ya ya mutakallim. Maf'ul mabni ala sukun fi man nasbin maf'ulun bih. Nawilni hadzal kitab. Hadza اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول الثاني. والكتاب الكتابة منصوب بدلnya atau badalnya apa? Hadza. Jadi ketika seseorang mengatakan kepada sesamanya dalam bentuk perintah, maka dia tidak bermakna perintah, tapi bermakna iltimas. Karena perintah itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas doa. Dari sesama sederajat namanya iltimas. Sekalipun sama-sama memakai bentuk perintah. Yang ketiga, al-irsyad. Al-irsyad, terkadang perintah hanya bermakna irsyad. Hanya memberi petunjuk saja, tidak ada paksaan. Cuma hanya menunjukkan saja dari atasan ke bawahan. Jadi terkadang atasan memerintahkan kepada bawahannya, tapi tidak dalam bentuk paksaan. Hanya berbentuk anjuran saja. Anjuran saja, hanya sebagai anjuran. Nahu, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa
wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Khudhil afwa di sini perintah khudh, akhadha ya'khudhu khudh. Ya, al-afwa artinya ambillah maaf, artinya berikan maaf. Ya, berikan maaf kepada orang yang menyakiti. Ya, khudhil afwa. Wa'mur bil 'urf, perintahkan perkara yang ma'ruf. Wa'mur bil 'urf wa'arid, berpaling anil jahilin, dari orang-orang jahil. Di sini perintah di sini tidak wajib. Ya, karena seseorang tidak wajib memaafkan. Cuma sebaiknya memaafkan. Tapi kalau dia tidak mau memaafkan karena terlalu keras, perbuatannya terlalu melampaui batas, kekejamannya, dia boleh tidak memaafkan. Itu haknya dia untuk tidak memaafkan. Cuma di sini Allah perintahkan kita untuk memaafkan sebagai bentuk anjuran sebaiknya. Karena kalau kita memaafkan, kita dapat pahala. Kita memaafkan orang yang berbuat kesalahan, kita mendapatkan pahala. Begitu juga perintah melakukan kebaikan, amar ma'ruf, selama amar ma'ruf itu bukan kewajiban kita, maka hukumnya apa? Hanya sebatas anjuran. Cuma terkadang amar ma'ruf itu terkadang hukumnya wajib, tergantung kondisi. Kondisi seperti orang tua kepada anaknya, itu terkadang wajib. Wajib untuk menyampaikan perkara yang ma'ruf. Tapi secara umum mengajari orang, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, itu hukum asalnya hukumnya perkara yang dianjurkan, tidak diwajibkan. Kita ajak orang untuk berkata jujur, kita ajak orang untuk berbuat baik, bersedekah, mengajak kepada hal-hal yang ma'ruf, ya, perkara-perkara yang baik. Wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil. Wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil. Ini juga terkadang hukumnya wajib. Kalau orang-orang jahil itu akan mempengaruhi kita, jangan dekat dengan orang-orang jahil. Jangan pedulikan orang-orang jahil. Kalau hukumnya wajib, terkadang bermakna anjuran saja. Kalau ingin melawan orang-orang jahil, lawan. Boleh saja melawan orang-orang jahil, menghilangkan gangguannya atau membantah ucapannya. Kalau ada orang-orang jahil menghina kita, boleh kita balas secukupnya. Tapi sebaiknya kita tidak pedulikan mereka. Arid anil jahil, jangan pedulikan orang-orang jahil. Jangan digubris perbuatan jahil mereka, perbuatan bodoh mereka, perbuatan buruk mereka. Wa'arid anil jahilin. Jadi sini perintah tapi hanya bermakna anjuran saja. Yang keempat, tahdid. Jadi perintah tapi bermakna ancaman. Ada bentuknya perintah tapi kita tidak disuruh mengerjakannya, tapi justru diancam kita jangan sampai kita melakukannya. Kadang perintah, kadang makan saja. Sebentar saya pukul. Berarti itu perintah untuk memakan, bukan untuk dipakai, untuk dikerja, tapi untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena ada ancaman setelahnya. Karena mengatakan pergi kok, pergi saja, tapi jangan kembali. Berarti perintah di sini bukan untuk dikerja, tapi untuk ditinggalkan. Perintah untuk ditinggalkan karena dia bermakna ancaman. Nahu, kata contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Ya'malu ma syi'tum. Yang kau mau kerja, tapi ingat Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kau perbuat. Jangan sembarang kerja.
Jadi di sini ancaman. Nah, malu masyitum, berbuatlah semau, mau halal, mau haram, urusnya terserah. Terserah kau mau kerja apa saja mau kerja, tapi ingat ada hukumannya. Berarti di sini perintah, tapi artinya jangan sembarang kerja. Bukan perintah untuk dikerja, tapi perintah untuk tidak dikerjakan karena ada ancaman. Sama seperti firman faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa ingin beriman, beriman. Siapa ingin kafir, kafir. Inna a'tadna al-kafirina. Kami mempersiapkan kepada orang-orang kafir azab yang sangat pedih. Jadi disuruh beriman terserah. Mau beriman, mau kafir terserah. Tapi ingat, ada azab bagi orang-orang yang kafir. Berarti di sini, faman syaa'a falyakfur. Ada perintah falyakfur, perintah untuk kafir. Apakah diperintahkan untuk kafir? Tidak. Diperintahkan untuk tidak kafir. Kenapa? Karena ada ancaman. Perintah di sini bermakna ancaman. Ya. Kemudian yang kelima, di antara makna perintah yang bukan bermakna wajib dikerja, at-ta'jiz. Bermakna at-ta'jiz. Artinya perintah yang menunjukkan kelemahan, menampakkan kelemahan orang yang diajak bicara. Ini terkadang perintah, bikin koding, ini pesawat, coba kau bikin, bisa kau bikin, coba bikin. Ada perintah untuk membuat sesuatu yang tidak bisa dia buat. Ini namanya ta'jiz. Mengatakan terbang kau suruh terbangmu terbang. Ini disuruh terbang artinya kamu tidak bisa terbang. Itu namanya ta'jiz. Perintah untuk menampakkan kelemahan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Fa'tu bi suratin min mislih di surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Kata Allah, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami itu Muhammad, fa'tu min mithlih. Fa'tu di sini artinya datangkan, perintah. Mendatangkan, membuat satu surah seperti surah dalam Al-Quran. Di sini perintah bukan berarti mereka bisa kerja, tidak. Mereka tidak akan bisa kerja. Tapi Allah perintahkan mereka untuk mendatangkan Al-Quran untuk menampakkan kelemahan mereka. Bahwasanya mereka sama sekali membuat Al-Quran, mendatangkan Al-Quran seperti yang dibawakan atau yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang keenam, di antara makna perintah, tapi tidak bentuk perintah, tapi tidak bermakna perintah. Bentuknya perintah, tapi tidak bermakna perintah. Terkadang bukan bermakna perintah, tapi bermakna taswiyah. At-taswiyah artinya sama. Mau kamu kerja boleh, tidak kamu kerja juga boleh. Sama saja. Kerja atau tidak kerja sama saja. Allah berfirman, fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Fasbiru, bersabarlah kalian atau kalian tidak bersabar, sama saja. Di dalam neraka, sabar di dalam neraka tidak akan meringankan azab. Beda dengan sabar dalam kehidupan dunia. Terkadang bagaimanapun beratnya cobaan di dunia ini, kalau kita sabar akan terasa ringan. Kalau kita sabar akan terasa ringan. Tapi kalau di akhirat dalam neraka tidak ada. Mau kamu sabar atau tidak sabar sama saja.
sabar atau tidak sabar sama saja dalam neraka. Tidak ada gunanya sabar. Ya, tidak ada manfaatnya bersabar di dalam neraka. Karena tidak akan meringankan azab dalamnya. Kemudian at-ta'dib terkadang bermakna mengajarkan adab. At-ta'dib mengajarkan adab, perintah tapi hanya sebatas etika, bukan sesuatu yang wajib juga. Seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat seorang anak yang makan tapi tidak beradab, dia makan tapi tidak menjalankan adab makan, mengatakan kul mimma yalik, sebelumnya mengatakan samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kul mimma yalik. Oh, di sini kurang, di sini nomor 7 di sini tidak disebutkan maknanya at-ta'dib. Di sini bermakna yang ketujuh di sini bermakna at-ta'dib. Contohnya kul mimma yalik. Hadis Nabi kul mengatakan ya gulam samillah, wahai anak kecil, sebutlah nama Allah sebelum makan. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makanlah apa yang ada di sekitarmu. Jadi kalau pergi makan berjamaah, makan bersama, jangan makan ambil yang jauh, ambil yang ada di depanmu saja. Jangan mengambil, kadang melangkahi orang-orang, apalagi kalau banyak orang dewasa, banyak orang tua. Makan apa yang ada di depan kita, makan pakai tangan kanan dan membaca basmalah. Jadi di sini perintah kul, makanlah dengan apa yang ada di sampingmu, apa yang ada di hadapanmu. Nah, ini perintah sebagai bentuk adab. Sebagai bentuk adab, ulama mengatakan hukumnya sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Kecuali kalau menyakiti orang lain. Kalau menyakiti orang lain berarti jangan sampai kamu ambil punyanya temanmu atau punyanya orang. Itu berarti kamu menzalimi orang, berarti berdosa. Ila ghairi dzalika bihasabil qara'in. Dan makna-makna yang lain sesuai dengan petunjuk yang ada. Jadi ini 7 hanya sebagian saja. Ada makna-makna lain itu disesuaikan dengan kondisi kalimat. Dilihat dari kondisi kalimatnya. Terkadang apakah di sini bermakna perintah atau bermakna doa atau bermakna iltimas. Tergantung kondisi dari ucapan atau yang mengucapkan. Kemudian yang kedua, ambil yang kedua dulu. Al-matlabus tsani an-nahyu fin nahyi, tentang larangan. Larangan, apa itu larangan? An-nahyu wa talabul kaf. Larangan itu perintah berhenti. Jadi kalau al-amr meminta melakukan, talabul fi'l. Kalau an-nahi talabun nahi. Talabun nahi, talabul kaffi. Talabul kaffi, meminta untuk menahan, berhenti, anil fi'li, dari perbuatan. Ala wajil istilah juga dalam bentuk paksaan. Ya, wajib, harus ditinggalkan. Jadi kalau al-amru talabu al-fi'il ala wajil istilah. Sedangkan nahi talabu al-kaffi anil fi'li ala wajil istilah. Jadi kalau al-amr perintah yang hukumnya harus, sedangkan an-nahyu adalah larangan untuk meninggalkan suatu perbuatan dalam bentuk paksaan. Walahu sigatun wahidah, dia cuma punya satu bentuk. Wahiyal mudhari' ma'ala an-nahiyah, yaitu fi'il mudhari' yang dimasuki la an-nahiyah. La an-nahiyah, ada la di depannya. Ini sama saya qala yaqulu fil mudhari' dimasuki la taqul anta, la taqul. Qala taqulu la taqul.
Yaquluna la taqulu. Taquluna la taqulu. Nahu contohnya qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu. La di sini la an-nahiyah. Tufsidu fil mudhari', eh? Fil mudhari' majzum wa alamatu jazmihi la wa alamatu jazmihi hasbun nun. Kenapa? Karena la an-nahiyah itu yajzim. La an-nahiyah yajzim. Makanya apa bedanya la nahiyah dengan la nafiyah? Kalau la nafiyah itu bermakna menafikan. La yakumu ahadun. La yakumu. La yakumu. Yakumu di sini fil mudhari marfu, la-nya di sini la nafiyah. Artinya tidak ada orang yang berdiri. Tapi kalau katakan la takum ahadun, la takum. La takum. Ini larangan, jangan berdiri. Makanya dijazam. Jadi kalau la nafiyah tidak beramal. Kalau la nahiyah dia menjazam. La tufsidu, la tufsidu, la nahiyah, tufsidu fil mudhari' majzumun wa alamatu jazmi hadfun nun. Kemudian al-fa'il waw al-fa'il, waw al-jama' fa'il. La taqrabuz zina, la tashrabul khamr, la wala takfuru. Dan di sini bermakna larangan melakukan ifsad. La tufsidu, jangan kalian merusak di muka bumi ba'da islahnya, setelah diperbaiki. Wa qad istamalu fi ma'anin ukhra. Jadi terkadang la bersama fil mudhari', la nahiyah bersama fil mudhari' itu terkadang bukan bermakna larangan. Biasanya bermakna larangan, tapi qad istamalu fi ma'anin ukhra. Terkadang dipergunakan untuk makna yang lain. Tustafadu min siyaqil kalam wa qara'inil ahwal. Itu bisa dipahami dari bentuk kalimat dan karina petunjuk keadaan. Sama seperti amar, bentuk perintah tapi terkadang tidak bermakna perintah. Ini juga bentuk larangan tapi terkadang tidak berbentuk larangan. Di antaranya bermakna doa. Jadi kalau larangan itu dari atas ke bawah, la tashrabul khamr, la tusrifu, la. Larangan dari atas ke bawah, namanya nahi. Tapi kalau dari bawah ke atasan, namanya doa. Contoh, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabbana di sini munada. Huruf nidanya manzub. Asalnya itu ya Rabbana. Rabba, munada mudhaf mansub. Wa mudhaf mudhaf ilaih. La tuzigh, la di sini la nahiyah. Tuzigh, azaga, yuzigu, tuzigh. La tuzigh, jadi jangan engkau memalingkan qulubana, hati kami, jangan kau gelincirkan hati kami setelah engkau memberi kami hidayah. Sini hamba meminta, bukan melarang Allah, tapi meminta kepada Allah agar tidak menyesatkan hati kita setelah mendapat hidayah. Kemudian yang kedua, namanya iltimas. Sama seperti al-amr, iltimas. Faqaulika liman yusawik, la tatawanin ayyuhal akh. La tatawani ayyuha al-akh. La tatawani. Tawana
tatawanu, tawaniya, ya tawaniu, ya tawaniu, tatawani. Dan dia fi'il mudhari majzum hasfi harfil illah. Tatawani artinya jangan menunda-nunda, jangan menunda-nunda, jangan mengatakan nanti, jangan menunda-nunda, wahai saudaraku, ya ayyuhal akh, wahai saudara. Ini artinya larangan di sini bukan bermakna larangan wajib, tapi mana iltimas, berharap supaya tidak terlambat. La tatawani. Kemudian ketiga, taubih, mengejek. Taubih artinya mengejek. Nahu la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu. La tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu. Jangan melarang suatu kebiasaan kemudian engkau sendiri melakukannya. La tanha an khuluqin, jangan melarang dari suatu sifat kemudian kamu sendiri mengerjakan seperti itu, seperti sifat yang kamu larang tapi kamu kerja, maksudnya. La tanha, jangan melarang. Naha, tanha, naha, tanha ada alifnya, tapi dimasukilah, dihilangkan alifnya. Dalam mudhari majzum wa alamat jazmih hasfu harful illah. Kemudian yang keempat, al-irsyad. Yang keempat bermakna al-irsyad, bermakna anjuran, saran. Nahu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ini suratul Maidah. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kau bertanya sesuatu apabila nampak bagimu jawabannya akan menyakiti kalian, akan mengganggu kalian. Jadi larangan kepada sahabat itu meminta kepada Nabi sesuatu, bertanya kepada Nabi sesuatu, khawatir jangan sampai Allah memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut dengan sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang menyulitkan. Di sini irsyad, bermakna irsyad. Kemudian terakhir al-karahah, bermakna makruh. Jadi bukan sebagai sesuatu yang haram, tapi bermakna makruh. Nahu contohnya, la taltafit wa anta fis shalah. La taltafit wa anta fis shalah. Jangan menoleh saat engkau dalam salat. Ini hukumnya makruh. Larangan di sini bermakna makruh, bukan bermakna haram. Karena hukum asalnya larangan itu bermakna haram, tapi di sini bermakna makruh. Kemudian di sini Andre Guru sebutkan latihan, bisa diperiksa. Ini rata-rata ayat semua ini, ayat seperti kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin di suratul Baqarah ayat 111. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kul hatu di sini perintah mendatangkan bukti. Ini bab apa? Ta'jiz di sini, ta'jiz, karena orang-orang musyrik tidak akan bisa mendatangkan bukti. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur, surat al-Mulk. Famshu, min babil irsyad, perintah untuk berkeliaran mencari nafkah. Ini bermakna irsyad. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzati sudur. Ini asirru aw ijharu, ini bermakna taswiyah. Sama saja, kamu sembunyikan ucapanmu atau kamu nampakkan ucapanmu, Allah Maha tahu. Ada yang bisa
rahasiakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Di sini bermakna apa? Larangan ini bermakna taubih. Taubih, la ta'tadzirul yaum. Artinya tidak ada gunanya kau minta maaf sekarang, wahai orang kafir. Minta uzur, ya Allah maaf kami begini. Tidak ada gunanya minta uzur. Karena kalian akan diberi balasan sesuai dengan apa yang kalian perbuat. Di sini taubih. Kemudian kelima, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. La talbisul haqqa bil batil, di sini nahyun. Di sini bermakna nahyun. Tidak boleh mencampur adukan antara yang hak dengan batil. Wa taktumul haqq, merahasiakan atau menyembunyikan kebenaran, ini semuanya bermakna haram. Insyaallah nanti kita masuk al-matlabul tsalis fil istifham. Matlab yang ketiga, tsalis, tentang istifham. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikut. Kalau ada pertanyaan bisa ditanya. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih kepada dokter atas penjelasannya. Kemungkinan di antara penjelasan oleh dokter tadi bisa jadi ada di antara para santri yang ingin bertanya. Kepada para santri yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengaktifkan mic-nya. Fadal. Bagaimana santri baru ganti gelap? Apakah ada yang ingin tanyakan? Mungkin tidak ada Justus. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian kami kembali meminta kepada dokter untuk memimpin doa pada malam hari ini. Fadal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin abada. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Kami keluarga besar TD Abrat mengucapkan terima kasih kepada dokter. Kemudian mari kita mengakhiri pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.